Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dea dan kalian bisa panggil aku Kak Dea. Nah, di sini kakak akan cerita tentang dongeng Ratna Lestari. Oke, selamat menonton. Siapa tahu Ratna Lestari? Oh, ternyata banyak yang belum tahu ya cerita tentang dongeng Ratna Lestari. Nah, sekarang kakak ingin cerita, jadi adik-adik semua mendengarkan ya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan belantara, hiduplah raksasa besar bernama Kyai Bagu. Mulutnya lebar dan gigi taringnya yang sangat tajam. Suaranya pun sangat keras. Hahaha. Nah, kalian tahu tidak kalau si Kyai Bagu ini memakan hewan-hewan yang terdapat di hutan. Nah, meski Kyai Bagu ini memiliki tubuh yang sangat besar, tapi dia juga dapat berlari kencang. Maka dari itu, tidak ada satupun binatang yang lolos saat mencoba kabur dari Kyai Bagu. Lalu, Kyai Bagu pun kesulitan untuk mencari mangsa karena hewan-hewan yang di dalam hutan itu memutuskan untuk pergi dari hutan menuju ke desa. Kyai Bagu pun bertanya-tanya, kemana perginya para hewan? Tak ada satupun yang menampakkan dirinya. Aku sangat kelaparan, kata Kyai Bagu. Kalau begini terus, aku bisa mati kelaparan. Kyai Bagu mengeluh sangat kelaparan. Kyai Bagu pun memutuskan untuk pergi ke pedesaan dan dia berpikir di sana terdapat makanan lezat. Kyai Bagu pun pergi ke pedesaan. Nah, di dalam pedesaan tersebut si Kyai Bagu ini mengacaukan desa tersebut. Nah, ternyata teman-teman, kekacauan di desa tersebut terdengar hingga kayangan. Lalu pada saat bersamaan, salah satu utusan dewan melapor bahwa desa tersebut sedang kacau dan tidak aman. Dan sang dewa pun memerintahkan si Ratna Lestari, sang bidadari cantik dan pintar, turun ke bumi untuk mencegah Kyai Bagu merusak desa tersebut lebih lagi. Nah, Ratna pun turun dari kayangan dan ia duduk di bawah pohon di batu untuk menunggu kedatangan sang raksasa tersebut. Nah, tak lama kemudian, sang raksasa tersebut pun datang. Lalu sang raksasa tersebut memandangi Ratna, sang bidadari cantik. Sang raksasa pun terpukau oleh sang Ratna ini. Wow, makhluk manakah engkau perempuan? Mengapa engkau cantik sekali? Kata si raksasa tersebut. Lalu si Ratna pun menjawab, aku penghuni hutan ini. Lalu Kyai pun menjawab, siapa namamu? Namaku adalah Ratna Lestari. Sang raksasa pun memuji, namamu sungguh cantik seperti wajahmu. Maukah engkau menjadi istriku, wahai Ratna Lestari? Ratna pun menolak dengan tegas. Tentu saja tidak. Bagaimana jika nanti kamu memakanku? Bukankah kamu selalu melakukannya pada orang-orang di dalam desa? Si raksasa tersebut kemudian membuat si Ratna percaya
Percayalah, kamu aman bersamaku, Ratna. Karena kamu akan aku jadikan istri. Lalu si Ratna pun tidak percaya. Bagaimana aku percaya? Lalu si raksasa tersebut bilang kepada si Ratna, apapun yang kamu minta akan aku kabulkan, Ratna. Lalu si Ratna pun mengiyakan. Baiklah, apakah aku bisa memegang matahari berwarna merah kemerah-merahan? Itu maksudnya senja ya teman-teman. Terus si raksasa tersebut itu pun mengiyakan. Itu mudah bagiku, sebentar lagi senja tiba. Aku akan mengambilkannya untukmu. Lalu si Ratna pun menjawab, jangan, biarkan aku sendiri yang akan mengambilnya. Lalu si raksasa tersebut, lalu bagaimana kamu dapat mengambil mega merah itu, Ratna? Lalu si Ratna pun memiliki ide. Aku punya ide, baringkanlah tubuhmu di atas tanah. Lalu aku akan berdiri di atasmu, wahai raksasa. Lalu si Kiai Baku ini pun mengiyakan. Baiklah kalau itu yang kamu mau, Ratna. Apakah tanganmu sudah menggapai langit? Dan Ratna pun menunggangi sang Kiai tersebut. Lalu Kiai Baku tanya, apakah tanganmu sudah sampai, Ratna? Lalu si Ratna pun bilang lagi, belum, sedikit lagi. Mungkin beberapa batu bisa membuatku lebih tinggi. Tunggu sebentar, aku akan mengambil batu, wahai Kiai Baku. Ratna pun naik turun ke badan besar Kiai Baku untuk mengambil batu. Berulang-ulang tersebut. Lama-kelamaan tumpukan batu di atas punggung si raksasa ini makin bertambah tinggi, bertambah besar, sampai tubuh raksasa tersebut itu pun tertimbun oleh batu-batu tersebut. Akhirnya Kiai Baku pun menyadari bahwa ia telah ditipu oleh sang bidadari Ratna Lestari yang cantik dan cerdik. Ia berusaha bangun sekuat tenaga, tetapi batu-batu yang tertumpuk di atas badan sang Kiai Baku ini terlalu banyak sehingga ia tidak mampu menggoyahkan badannya. Nah, kalian tahu nggak teman-teman, batu-batu yang ditumpuk sang Ratna Lestari ini kan ada di dua bagian. Yang satu di bagian punggungnya, yang satu di bagian kepalanya. Nah, yang di bagian kepala ini Gunung Merapi. Gitu.